wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Dwiki. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek pengembangan AI Study Assistant berbasis generatif AI. Proyek ini dibuat untuk membantu mahasiswa dalam proses belajar dengan memanfaatkan teknologi generatif AI agar pembelajaran menjadi lebih mudah, interaktif, dan efisien. Lanjut slide 2. Latar belakang dari penelitian ini berawal dari beberapa permasalahan yang sering dialami mahasiswa. Banyak mahasiswa mengalami kesulitan memahami materi perkuliahan dan memiliki keterbatasan waktu untuk mencari sumber belajar tambahan. Selain itu, metode pembelajaran konvensional juga dinilai kurang fleksibel dan interaktif. Tapi di sisi lain, perkembangan teknologi digital dan generatif AI membuka peluang untuk menciptakan sistem pembelajaran yang lebih modern dan mampu menghasilkan materi secara otomatis. Selanjutnya, di slide ketiga ini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana membantu mahasiswa memahami materi dengan lebih mudah. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan generatif AI dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana merancang aplikasi berbasis AI yang interaktif serta efektif untuk mendukung kegiatan belajar mahasiswa. Dan slide selanjutnya akan dibahas oleh Setianingsih. Baik, terima kasih Fani. Untuk tujuan dari penelitian ini, yang pertama diharapkan kita bisa berkontribusi dalam studi penerapan dan pengembangan aplikasi berbasis generatif AI. Lalu yang kedua, kami sebagai mahasiswa dapat memahami materi kuliah dalam hal ini penerapan large language model ya dalam konteks generasi teks seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga dari sisi user, karena ini study assistant, maka diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu user dalam proses belajar, baik itu pemahaman materi atau mock soal latihan begitu. Oke, next. Dari sisi manfaat, bagi mahasiswa seperti yang sudah saya singgung, hasil penelitian nantinya dapat mempermudah student ya dalam pemahaman materi dan latihan soal. Lalu bagi dunia pendidikan sendiri, manfaatnya bisa untuk menambah variasi implementasi AI dalam dunia nyata dan mendukung digital learning seperti itu. Next, slide selanjutnya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sebelum kita masuk ke bagian implementasi generatif AI yang merupakan topik utama dalam presentasi ini, pertama kita harus paham dulu nih, apa itu generatif AI. Generatif AI adalah teknologi yang dapat menghasilkan konten baru. Secara harfiah, generatif AI kombinasi dari dua kata, yaitu generatif atau generate yang berarti menghasilkan atau menciptakan, kemudian AI yang artinya kecerdasan buatan. Jadi secara nama, generatif AI berarti AI yang mampu menghasilkan sesuatu. Yang dihasilkan bisa berupa teks, gambar, musik, video, kode program, suara, bahkan ide atau desain. Seperti yang kita tahu ya, secara umum, sekarang ada ChatGPT, kita bisa tanya ide untuk bikin konten, lalu generate video dengan suara, semua bisa dibuat from the scratch dari generatif AI ini. Lalu bagaimana cara kerjanya? Generatif AI itu berbasis LLM atau Large Language Model. Cara kerjanya, ia mempelajari pola bahasa dari data teks dalam jumlah yang sangat besar seperti buku, artikel, website, dan percakapan. Secara singkat, alurnya diawali dengan training atau belajar pola, kemudian membentuk probabilitas, yang dimana step akhirnya generate output saat pengguna memberikan prompt. Di situ, model memprediksi kata demi kata secara berurutan hingga membentuk jawaban lengkap. Kapan waktunya digunakan? Ya saat kita minta tolong AI seperti ChatGPT, Blackbox, dan sebagainya. Tapi pada presentasi kali ini, kami mau implementasikan jadi alat bantu mahasiswa berupa text generation dan question generation. Masuk ya ke gambaran aplikasi implementasi generatif AI. Next selanjutnya. Namanya AI Study Assistant dengan fitur generate penjelasan materi, kemudian generate ringkasan, dan juga generate soal latihan seperti yang telah disinggung oleh Setianingsih sebelumnya.
Untuk penjelasan fitur selanjutnya yang lebih detail dilanjutkan oleh teman saya Alfa. Baik, terima kasih Kak Floren. Di sini saya ingin menjelaskan alur kerja AI Study Assistant yang menggunakan web app, backend, dan lokal LLM melalui LM Studio. Penjelasannya di sini, mahasiswa sebagai aktor memasukkan topik pembelajaran melalui brosur, data kemudian dikirim ke backend untuk diproses dan dibuat prompt. Setelah itu, request dikirim ke LM Studio yang menjalankan lokal LLM untuk menghasilkan jawaban atau materi pembelajaran. Hasil akhirnya dikirim ke frontend dan ditampilkan kepada user. Boleh dilanjut? Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan flow langkah per langkah. Yang pertama, ada user memasukkan topik pembelajaran, yaitu mahasiswa mengetik pertanyaan atau materi yang ingin dipelajari pada website. Yang kedua itu ada frontend mengirim data ke backend. Data dari user dikirim dari tampilan website menuju server backend untuk diproses. Yang ketiga, ada backend membuat prompt atau prompt engineering, yaitu prompt engineering agar pertanyaan lebih jelas dan mudah dipahami AI. Yang keempat, ada request dikirim ke LM Studio, yaitu prompt yang sudah dibuat dikirim ke LM Studio sebagai local AI server. Lanjut, yang kelima ada model LLM generate output, yaitu model AI memproses permintaan dan menghasilkan jawaban, rangkuman, atau penjelasan materi. Yang keenam, ada hasil dikirim kembali ke frontend, yaitu output dari AI dikirim kembali dari backend menuju tampilan website. Dan yang terakhir, ditampilkan ke user. Jawaban akhir tampil pada halaman web sehingga dapat dibaca oleh mahasiswa. Dan slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Deden Armadani. Baik, terima kasih Kak Aufa. Jadi di sini saya akan mempresentasikan bagian teknologi, kelebihan, kekurangan, dan kesimpulannya. Teknologi yang digunakan pada sistem ini terdapat beberapa teknologi utama, yaitu front-end menggunakan web, digunakan sebagai tampilan antarmuka agar pengguna dapat mengakses sistem dengan mudah melalui browser. Lalu ada back-end, itu Python. Python digunakan untuk mengatur logika sistem, pemrosesan data, serta integrasi dengan AI. Yang ketiga ada AI menggunakan LM Studio. LM Studio berfungsi untuk menjalankan model AI secara lokal atau offline. Lalu yang keempat ada model LL lama atau Mistral. Model ini digunakan untuk memahami pertanyaan pengguna dan memberikan jawaban secara otomatis. Kelebihan sistem. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama bisa offline. Sistem dapat digunakan tanpa koneksi internet karena model berjalan secara lokal. Yang kedua, otomatis. AI mampu membantu menjawab pertanyaan dan mendukung proses belajar secara otomatis. Yang ketiga, fleksibel. Sistem dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan berbagai kebutuhan pembelajaran. Kekurangan sistemnya yaitu yang pertama ada AI bisa salah. Jawaban dari AI tidak selalu 100% benar, sehingga tetap perlu pengecekan. Yang kedua ada butuh device kuat. Modal AI lokal memerlukan spesifikasi perangkat yang cukup tinggi. Yang ketiga ada perlu validasi. Informasi yang diberikan AI tetap harus divalidasi oleh pengguna atau sumber lain. Penutup atau kesimpulan. Sebagai kesimpulan, yang pertama ada generatif AI memiliki potensi besar dalam dunia pendidikan karena dapat membantu proses belajar menjadi lebih modern dan interaktif. Yang kedua, AI Study Assistant dapat meningkatkan efektivitas belajar dengan memberikan bantuan secara cepat dan praktis. Yang ketiga, ada sistem masih dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan penambahan database, fitur tambahan, maupun peningkatan performa AI.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.